jeruk katresnan kula tresna Gusti Yesus sedina saben wektu tak puji terus. Kula tresna Gusti Yesus tetap setia selamanya. Aku susah, aku senang cinta Yesus karena Yesus jadi kekasih jiwa. Kula tresna Gusti Yesus tetap setia selamanya. Waktu susah, waktu senang cinta Yesus karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Halo, shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, ya, jumpa lagi bersama kami Marketplace Religi. Ya, pada pagi hari ini kami akan bersaksi tentang bagaimana yang terjadi, yaitu pada keluarga kami. Ya, terutama di sini adalah istri saya. Ya, apa yang terjadi pada saat itu, yaitu tahun awal 2019. Ya, 2019 itu setelah ibu mertua saya meninggal, yaitu tahun akhir 2018. Nah, kejadiannya apa, pemirsa? Ya, di sini istri saya menderita sakit yang cukup parah. Ya, jadi dalam penderitaannya di sini ya membuat saya harus berusaha keras untuk bagaimana mengusahakan sakit penyakit ya yang dihadapi oleh istri saya ini. Ya, pada saat itu saya langsung bawa ke rumah sakit dan ternyata di situ ya mendapatkan suatu hasil daripada pemeriksaan dokter itu kena sakit lambung akut, lambung atau sakit lambung yang berat. Nah, dengan demikian juga ditambah dengan komplikasi, yaitu dengan penyakit tensi, tekanan darah tinggi. Nah, kemudian juga ada kolesterol, jadi cukup komplikasi, pemirsa, sehingga sepertinya istri saya ini tidak bisa menahan rasa sakit hingga sampai hampir pingsan pada saat itu. Ya, ini bisa diceritakan ya sedikit mungkin awal daripada kejadiannya itu, yaitu bahwa ibu mertua saya meninggal tahun 2018 akhir. Nah, sehingga selang beberapa waktu, mungkin 1 bulan kemudian, yaitu awal 2019, maka istri saya menderita ya sakit itu. Karena apa? Kemungkinan karena istri saya di sini ya terbeban berat dengan memikirkan ibu mertua saya yang sakit, pemirsa. Saudara yang kekasih,
mertua saya yang meninggal itu, sehingga di sini terbeban berat, sehingga merasakan bagaimana karena istri saya ini adalah satu-satunya anak tunggal dari ibu mertua saya. Nah, oleh sebab itu nanti ya pemirsa saudara bisa mendengar kesaksiannya ya, bagaimana kejadiannya awal ya. Silakan Bu. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu, waktu itu memang di awal tahun 2019 kejadiannya adalah pada malam hari sekitar pukul 1 waktu tidur. Awalnya perut saya mengalami panas yang luar biasa, terus panas seperti ditarik, seperti diputar di dalam perut saya itu, sampai merasakan itu sampai pagi. Setelah itu paginya dibawa ke rumah sakit. Dokter menyatakan itu adalah asam lambung yang sudah tinggi, terus diberi obat, banyak makanan atau minuman yang nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum, nggak boleh dikonsumsi. Terus mengalami itu berjalan hampir 2 tahun. Kadang-kadang mengalami hampir menyerah dengan rasa sakit itu. Bagi saya itu terlalu lama untuk maunya untuk segera cepat sembuh, tapi ternyata pada kenyataannya masih merasa kesakitan. Kadang-kadang seminggu bisa dirasakan 2, 3 sampai 4 kali mual, terus sampai di leher itu terasa kayak tercekik, terus itu sakit sekali, sampai nggak bisa tidur, tiap malam nggak bisa tidur, harus disiapin air hangat untuk minum supaya lebih tenang. Tidurnya bisa pindah-pindah dari kamar di kursi, terus nanti nggak bisa tidur lagi, balik lagi. Itu setiap malam terjadi. Setiap malam, dan itu mengalami kebingungan, rasanya kayak mau mati. Memang rasanya seperti itu. Dokter bilang, saya tanya, dokter mengatakan memang orang sakit lambung yang parah itu rasanya memang seperti mau mati, sampai di leher itu panas, mau dicekik, sesak napas, pinggang, sakit luar biasa. Terus masak tidak bisa masak, tidak bisa melakukan aktivitas yang harusnya dilakukan setiap hari. Mau ke kamar mandi harus dituntun suami saya, setiap malam air hangat harus disiapkan. Itu berjalan bulan-bulan, sampai berdiri itu nggak bisa lama. Berdiri kalau misalkan ibadah atau apa, berdiri itu bentar lagi duduk seperti itu hampir 2 tahun lebih. Nah, terus tapi dengan kejadian itu kalau secara pribadi saya ini memang orangnya nggak kuat sedang untuk sakit itu, orangnya gampang nggak tahan menghadapi kesakitan itu, memang nggak kuat. Nah, tapi suami saya terus berikan kekuatan, berikan dukungan, bahwasanya harus mempunyai pikiran untuk sembuh. Nah, setelah itu saya selalu, ketika saya berdoa membaca firman Tuhan, selalu saya katakan, oleh bilur-bilur Yesus Kristus segala penyakit sudah disembuhkan, karena semua itu memang sudah ditanggung. Penyakit itu, segala penyakit kita itu sudah ditanggung di atas kayu salib oleh pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib itu. Dan pemulihan itu berangsur-angsur. Waktu itu mulai kuat berdiri agak lama, terus mulai makannya enak, tidak mual lagi. Saya stop obat yang dari dokter itu, mungkin minum itu 1 tahun. Setelah itu tidak minum lagi, tapi makan itu terus bubur karena memang banyak pantangan yang harus. Reaksi obat yang diminum itu pemirsa pada saat itu hanya berlaku beberapa jam aja. Jadi setelah itu merasakan kesakitan lagi. Sakit lagi. Jadi kalau sudah habis obatnya beberapa jam,
itu berlaku ya, paling lama itu 1 hari. Habis itu merasakan sakitnya terus menerus dan terus merintih kesakitan hingga sampai saya itu setiap malam itu betul-betul saya kurang bisa tidur. Dan istri saya ini tambah hari semakin bertambah kurus. Jadi semakin hari semakin bertambah susah untuk berjalan. Nah, dengan demikian ya maka di sini saya juga ikut menjadi kurus pemirsa. Karena ya saya kurang tidur. Akibatnya juga karena sering dibangunkan, hampir 1 malam itu bangun lebih dari 5 kali. Bayangkan. Sedangkan orang tidur itu harus berapa? Harus 8 jam minimum. Kalau di sini dimulai dari jam 9 malam hingga pagi, terus terbangun 1 jam 5 kali, berarti berkurang 5 kali. Ya pemirsa, setiap jamnya. Paling lama berarti setiap hari itu saya cuma tidur hanya 3 jam. Pemirsa, itu setiap malam. Itu saya sambil bekerja, yang melakukan tugas dan pekerjaan saya hari-hari. Bahkan pada saat itu saya sangat kesulitan untuk mendapatkan keuangan karena keuangan sudah semakin menipis pemirsa. Ya, saya kerja di proyek-proyek, saya kerja di kilang, saya kerja di bangunan untuk menambah penghasilan atau untuk menambah yaitu keuangan saya untuk bisa mencukupi kebutuhan untuk membeli obat ya, dan di sini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sungguh pada saat itu penderitaan yang berat yang kami rasakan pemirsa. Saya juga sampai kurus ya di situ karena untuk berusaha berupaya ya mencari duit ya sambil berdoa, sambil bekerja, yaitu berpikir terus bagaimana supaya ya istri saya ini sembuh. Dan sampai saya setiap malam, setiap hari itu doa saya ya, sampai di dalam tidur-tidur itu saya mendoakan, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Ya, itu saya berdoa terus pemirsa. Ya, itu setiap hari, setiap saat di dalam hati dan pikiran saya terus ya terngiang-ngiang doa saya. Tuhan, berikan kesempatan ini istri saya ini untuk hidup karena usianya belum terlalu tua. Itu pikiran saya pemirsa. Ya, itu setiap detik, pokoknya setiap pikiran saya, setiap hati saya katakan itu setiap hari pemirsa. Saya yakin, saya optimis bahwa istri saya ini masih bisa yaitu sembuh dan diberikan kesempatan untuk hidup. Ya, terus 4 bulan yang lalu itu mulai berangsur-angsur pulih ya. Jadi Tuhan menyembuhkan melalui juga obat-obat yang diminum itu, terus tantangan yang harus dihindari, makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh dokter, semuanya mulai pedas, asam, kunyit, terus saus, semuanya itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, terus setelah itu 4 bulan yang lalu kadang-kadang masih terasa migrennya di kepala, ada migrain karena ada kolesterol itu, terus kaki rasanya berat, ada bengkak di kaki karena komplikasi itu. Tapi sekarang mulai 4 pada saat itu memang ada komplikasi, yaitu ada hipertensi ya, kemudian juga kolesterol pemirsa. Ya mungkin itu yang membuat ya sakitnya terasa berat dan sangat berat penderitaannya. Nah, sehingga di situ sampai tidak bisa jalan, susah mau jalan saya tuntun, mau mandi saya tuntun, mau ke kamar kecil saya tuntun. Pokoknya itu selama hampir itu 6 bulan khususnya itu, yang 6 bulan khususnya itu sangat berat yang dilakukan. Sehingga saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa saya tinggalkan kemana-mana terlalu lama. Karena setiap saat, setiap waktu saya harus di situ ya menuntun, membawa ke kamar mandi, menuntun ke kamar mandi, menuntun mandi dan lain sebagainya. Jadi ada keperluan apa selalu saya, karena apa? Di dalam rumah ini cuma ada orang laki, semua anak-anak saya itu semua laki pemirsa. Sehingga juga anak saya itu tidak selalu ada di rumah, ada yang sekolah pada saat itu pemirsa ya. Ada yang bekerja ya. Ya, anak saya yang bekerja itu juga membantu untuk membelikan obat. Ya, salah satunya obat yang herbal itu dari madu pemirsa, dari propolis.
Nah, itu menurutnya madu itu juga membantu katanya, ya, merasa mulai enak juga karena madu. Saya percaya pemirsa, saya tidak fanatik dalam keimanan saya. Saya katakan berkat mujizat itu terjadi, ya, bukan hanya karena mujizat doa. Doa itu memang yang mengandung berkat mujizat. Karena itu lewat doa-doa dan keyakinan kita di sini, ya, maka ya kesembuhan, segala keinginan dan kerinduan itu pemirsa pasti terjadi. Ya, itu sangat penting. Kita doa setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Doa, ya, bisa doa di mana-mana. Kita sambil bekerja juga berdoa, ya. Kita di rumah berdoa, ya. Kita di gereja berdoa, dan kemanapun, dimanapun kita tetap berdoa lah. Saya terus berdoa, mendoakan sambil berusaha, sambil bekerja, ya, sampai saya kerja dimanapun, yang penting bisa mendapatkan uang. Sampai saya itu manenin laos lengkuas saya pemirsa, ya, di situ lengkuas saya congkeli semua, ya, berhari-hari dapat berkarung-karung. Jadi kalau satu hari bisa mendapatkan 100.000, 200.000, nah itu hampir setiap hari sampai habis pemirsa. Laos yang ada di kebun, ya, dari pekarangan rumah itu sekitar beberapa, ya itu, ya, petak di situ habis semua, ludes sudah, ya. Sehingga di situ saya harus bekerja, cari tambahan pekerjaan saya di tempat lain. Ya, saya harus bekerja di proyek di kilang. Pada saat itu ada penerimaan kilang minyak. Untung saya masih diterima dalam beberapa bulan, saya masih bisa diterima, dan akhirnya saya juga berhenti dari situ. Karena apa? Ya, ketahuan usia saya sudah tidak masuk di kilang minyak, sehingga saya sudah tidak diterima lagi ke tahap yang berikutnya pemirsa. Terpaksa saya harus kerja apa saja pokoknya, ya, berusaha menjual, jualan, dagang dan lain sebagainya, ya, jual sepatu, dagang sepatu, ya, saya keliling juga jual kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah tangga saya keliling, di situ saya jual untuk bisa menambah penghasilan. Saudara-saudara yang kekasih, itu yang terjadi. Berkat mujizat terus terjadi, ya, pada saat itu. Sehingga istri saya ini berangsur-angsur, ya, di situ, ya, mulai sembuh, mulai terasa, yaitu ringan beban beratnya, sakit penyakit sudah mulai berkurang, ya. Yang dulu lihat sendiri, dulu ada foto saya waktu saya ajak nyanyi itu sudah sangat kurus sekali, ya, berdiri aja nggak bisa lama, berdiri. Jadi kalau saya ajak sembahyang tidak bisa berdiri, hanya duduk saja, ya, itu pun tidak bisa terlalu lama, ya. Akhirnya setelah itu terus tidur, duduk, terus harus berbaring seperti itu karena menahan, yaitu fisiknya sudah tidak sanggup lagi, sudah nggak mampu. Saya berpikir, wah, orang ini masa mau dipanggil Tuhan, pikiran saya. Tapi saya terus berdoa pemirsa, beri kesempatan istri saya ini, Tuhan, tolong beri kesempatan, karena masih belum terlalu tua, masih muda, usia 40 tahun ini masih muda. Nah, oleh sebab itu beri kesempatan, ya, jangan sampai saya nanti sendirian. Itu pikiran saya pemirsa, yang selalu saya ucapkan di dalam hati dan pikiran saya. Nah, seperti itu. Nah, pemirsa, saudara-saudara kekasih, ya, kalau kita menderita apapun, ya, kesulitan apapun, tetap kita yakin dan percaya. Saya semakin kuat, doa saya semakin saya sampaikan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya. Nothing impossible, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sehingga berangsur-angsur merasakan bagaimana kesembuhannya sekarang. Ya, sekarang sudah dipulihkan total. Saya percaya itu kuasa Tuhan, dan melalui obat-obat yang harus diminum dan makanan, jaga tetap makanan yang nggak boleh dimakan. Nah, itu Tuhan sudah memulihkan saya sempurna, karena pemulihan Tuhan itu sempurna adanya, tidak ada yang setengah-setengah, tapi semuanya sempurna daripada Tuhan. Ya, pemirsa, sekarang bisa dilihat perbandingannya pada saat itu menderita sakit, kurusnya bukan main. Ya, kalau saya mengangkat ini, istri saya ini paling dengan tangan satu aja pemirsa. Ya, padahal sebelumnya itu sangat, ya, besar. Ya, badannya memang, ya, besar, tinggi, ya, gemuk. Ya, pada saat itu sebelum sakit. Nah, kemudian sekarang lihat ini setelah sembuh dari sakitnya. Ya, ini kembali seperti semula, ya, bisa
gemuk seperti ini. Yang kemarin itu makan 1 lepek saja pemirsa, ya itu sudah nggak kuat, itu makan bubur saja, ditambah sayur-sayuran, bayam, ikan, ditambah ikan. Itu saya upayakan pokoknya apa yang bisa dimakan, yaitu saya usahakan apa yang bisa makan, bukan menjadi pantangan dokter ya. Di situ pokoknya saya upayakan. Begitupun juga obat herbal maupun obat tradisional itu pemirsa, yang berdasarkan referensi dari teman-teman saya, dari orang lain, dari dokter ya, itu saya ya coba semua untuk mengobati. Tapi di sini saya ya harus menggunakan standar, yaitu kalau saya mau mencoba obat herbal itu standarnya yaitu Departemen Kesehatan. Jadi kalau yang tidak ada dari Departemen Kesehatan atau tidak ada lisensi dari dokter, ya saya tidak akan memberikan, karena saya harus taat pada kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Dan saya tidak akan pernah punya pikiran harus dibawa ke dukun, harus dibawa kepada orang pintar. Padahal di situ semua ya referensi yang dari saya, yang dari orang-orang lain kepada saya, kepada istri saya juga. Sana loh ada orang yang pintar, sana loh ada dukun yang bisa mengobati ini. Ada yang suruh minum daun ini, ada yang suruh minum daun itu, ada yang suruh makan ini dan itu, ya, dan lain sebagainya. Ya, padahal setelah saya konfrontasikan dengan ketentuan-ketentuan dokter, ternyata bertentangan. Di situ juga ini ada orang membuat referensi harus minum kunyit, padahal dokter melarang minum kunyit, yaitu kunyit dihaluskan, dibuat minuman, suruh minum. Ada yang menyuruh seperti itu, pemirsa. Ada getah pisang. Getah pisang itu katanya bisa menyembuhkan, itu yang dari awam, yang dari orang-orang yang kita kenal, teman-teman saya itu. Ya, ternyata di situ juga bertentangan dengan dari kedokteran, bertentangan dengan dari prinsip-prinsip kedokteran, sehingga tidak saya lakukan, pemirsa. Jadi apa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kedokteran tidak saya lakukan untuk mengobati istri saya. Apa yang bertentangan dengan konsep religius, yaitu keimanan saya tidak akan melakukan, pemirsa. Karena apa? Saya tetap yakin kepada berkat mujizat pasti terjadi. Amin. Berkat mujizat pasti terjadi. Ya, saya tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yaitu dari perdukungan. Saya tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang bukan dari kedokteran. Saya tetap memegang prinsip ya, obat-obatan semua saya pakai, saya coba yang berhubungan dengan sakit penyakitnya istri saya, maka yang itu berdasarkan yaitu prinsip-prinsip lisensi kedokteran atau dari Departemen Kesehatan dan dari yaitu firman Tuhan. Jadi saya tidak melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya tidak melakukan dengan yang bertentangan dengan yaitu kedokteran, karena itu adalah berkat mujizat. Jadi apa yang terjadi, yang dibuat dokter atau prinsip pengetahuan ilmu kedokteran atau medis ya, atau apoteker di situ yaitu mempunyai yaitu kekuatan dari berkat mujizat, sehingga saya baru mau terima ya apa yang dihasilkan dari kedokteran, apa yang menjadi prinsip-prinsip yaitu ketentuan dari Departemen Kesehatan. Itu yang saya lakukan untuk membuat obat istri saya dan mengobati istri saya, pemirsa. Dan saya sama sekali ya tidak pernah yaitu ragu dan bimbang akan berkat mujizat itu pasti terjadi dan terus terjadi. Ketika istri saya memang agak setengah putus asa, apa mungkin bisa sembuh, apa mungkin di sini ya bisa pulih kembali saya ini, ya saya katakan saya percaya bahwa berkat mujizat terjadi. Saya katakan sama istri saya bahwa kamu pasti disembuhkan, kamu masih bisa hidup dan diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nah itu terus saya tanamkan keyakinan iman. Jadi masa kamu lupa dengan firman Tuhan, kamu membaca Alkitab setiap hari, saya katakan seperti itu. Masa di situ masih kurang yakin dengan berkat mujizat yang akan terjadi? Itu yang saya katakan sama istri saya setiap hari. Saya memberikan keyakinan, meyakinkan terus bahwa berkat mujizat pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil, tidak ada ya bagi Tuhan yang tidak bisa dikerjakan, yang tidak bisa dilakukan. Ya oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih,
di sini kita melihat apa hasilnya, apa berkat mujizat itu terjadi. Ini ya, kesaksian yang hidup, kesaksian yang benar, kesaksian yang kudus ya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Bahwa memang kejadiannya pada saat itu adalah merupakan satu musibah sakit yang terjadi pada istri saya dengan berat sakit penyakit yang seolah-olah memang tidak bisa disembuhkan, ya, yang seolah-olah tidak ada kesembuhan. Tetapi oleh karena ya kasih karunia Yesus Kristus, anugerah pertolongan Yesus Kristus, dan berkat salib Kristus, ya, salib Kristus itulah yang bisa menyembuhkan orang. Berkat salib Kristus itulah yang bisa mengobati orang. Berkat salib Kristus itulah yang bisa, yaitu memberikan satu bukti-bukti bahwa segala sesuatu yang diyakini, yang dirindukan, yang diimani pasti akan terjadi. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, inilah kesaksian ya singkat dari keluarga kami pada hari ini. Ya, kiranya pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, jikalau saudara mendapatkan satu masalah, musibah, dan penderitaan, sakit penyakit, dan berbagai persoalan hidup, tetap percaya berkat mujizat pasti terjadi, berkat kesembuhan pasti terjadi, berkat kelimpahan pasti terjadi, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, segalanya akan dipenuhi dan dipenuhkan kepada kita semua. Ya, karena kita adalah anak-anaknya, karena kita adalah hambanya, karena kita adalah umatnya, karena kita adalah wakil-wakilnya. Nah, oleh sebab itu pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, ya, ini adalah kesaksian yang sungguh-sungguh, yang tidak ada rekayasa, dan kesaksian yang patut di sini menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang yang beriman. Karena banyak kesaksian mereka semuanya, kalau ada sakit penyakit, katanya orang Kristen setiap hari ke gereja, bahkan 1 minggu ke gereja full, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu rajin ke gereja. Kenyataannya apa? Ya, di sini menderita sakit penyakit karena sakit penyakitnya lari ke orang pintar, lari ke dukun. Wes, pokoknya ada orang suruh minum ini, makan ini, diikuti semua. Tapi bagi kita orang-orang yang sungguh ya di sini beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita bisa disembuhkan, bisa diobati karena apa? Berkat mujizat. Berkat mujizat itu hanya oleh karena satu, kita memang harus berdoa. Harus berdoa meminta kepada Tuhan, terus yakin dan percaya. Yang kedua, berkat mujizat terjadi dari obat-obatan yang berdasarkan yaitu resep dokter, yang berdasarkan yaitu dari Departemen Kesehatan. Jadi obat herbal atau obat medis yaitu adalah berkat mujizat, asalkan semuanya berdasarkan yaitu Depkes atau Departemen Kesehatan. Demikian pemirsa, kiranya kita semua diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, oleh karena berkat mujizat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kula tresna Gusti Yesus, saya suwe, saya jeruk katresnan. Kula tresna Gusti Yesus, sadina saben wektu tak puji terus. Tetap setia
kekasih jiwaku, kula tresna Gusti Yesus, tetap setia selaminya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus. Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus. Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Karena Yesus jadi kekasih